Tulisan ini akan membahas ketidakadilan gender pada masa Orde Baru dilihat dari film horor. Saya akan mengambil contoh film karya sutradara Sisworo Gautama Putra, seorang sutradara laki-laki yang berjudul Sundel Bolong, yang diproduksi pada tahun 1981. Saya menggunakan perspektif monstrous feminine dari Barbara Creed untuk mengkaji film tersebut. Dengan dua garis besar, yaitu Sundel Bolong sebagai pengkastrasi dan Sundel Bolong sebagai korban kastrasi. Untuk melihat pemikiran Barbara Creed pada film ini, saya mencoba melihat isi film dan membandingkan penyajian film pada adegan-adegan yang menggambarkan karakter utama saat menjadi korban dan saat menjadi pelaku kastrasi. Pada versi presentasi ini, saya baru akan menjelaskan perbandingan durasi masing-masing jenis adegan. Namun nanti untuk versi panjangnya atau versi tulisan panjangnya nanti, saya akan membandingkan perbedaan kedua jenis adegan ini dengan penataan filmis lainnya. Untuk itu, saya mengharapkan masukan dari pendengar untuk presentasi ini. Tulisan ini dilatar belakangi oleh ketertarikan saya sendiri pada bidang film, khususnya film horor, dan keterkaitannya dengan isu feminisme. Film horor saya rasa apabila dikaji lebih jauh, dapat menggambarkan pola pikir sebuah masyarakat yang dibangun oleh sistem yang dominan. Dalam konteks ini adalah sistem budaya patriarki. Film Sundel Bolong saya rasa dapat menggambarkan ketidakadilan gender pada masa Orde Baru. Penggambaran perempuan dalam film tersebut, baik sebagai korban maupun pengkastrasi, dibangun oleh budaya patriarki yang sangat kuat. Dalam film tersebut, konflik ketidakadilan gender yang ada pada tokoh Alisa digambarkan pada hampir setiap aspek kehidupannya. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk memaparkan keterkaitan antara Sundel Bolong sebagai korban dan pelaku kastrasi dari apa yang ada di dalam layar saat kita menonton film Sundel Bolong karya Sisworo Gautama Putra ini. Sundel Bolong dan apa yang ingin dilakukan, film horor Indonesia tahun 80-an. Menurut Sumarela Resdianti dalam artikelnya Horor Indonesia Dinamika Genre, film horor Indonesia diawali pada tahun 1940 dengan film Tengkorak Hidup. Film ini menampilkan jenis horror of demonic, yaitu sosok hantu atau monster yang menjadi sumber ketakutan dalam film tersebut. Setelahnya muncul film berjudul Lisa, karya M. Sarifudin tahun 1971, yang sedikit berbeda dengan film Tengkorak Hidup. Film Lisa ini kemudian menjadi babak baru masuknya genre horor berjenis horror personality. Dikutip dari tulisan para marupa horror film horor kita, perkembangan film horor di Indonesia merupakan pertarungan antara dua genre tersebut, yaitu horror demonic dan horror personality. Pertarungan kedua genre tersebut dimenangkan oleh genre film horror demonic atau yang biasa disebut film hantu. Terbukti film Tengkorak Hidup lebih banyak ditonton masyarakat dibandingkan film Lisa. Hal ini mungkin dikarenakan hal-hal supranatural yang sudah mengakar pada kebudayaan di Indonesia. Genre horor kemudian marak hingga tahun 80-an. Bahkan di era tersebut bisa dikatakan adalah masa kejayaan film horor Indonesia. Banyaknya penonton film horor mempengaruhi industri film yang semakin geliat membuat film-film horor. Pada dekade tersebut, jumlah produksi film horor melonjak dari yang awal di 20-an menjadi 69 film. Di dekade yang sama, jumlah tersebut merupakan jumlah produksi film horor tertinggi di Indonesia sampai saat ini. Pada era itu, peningkatan tidak saja terjadi pada sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Peningkatan kualitas film horor tahun 80-an ditandai dengan terpilihnya beberapa film horor sebagai pemenang di ajang festival film nasional. Salah satunya yaitu film Ratu Ilmu Hitam tahun 1981 karya Sisworo Gautama Putra. Susana sebagai pemeran utamanya juga mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik. Horor pada era 80-an selain memiliki kesamaan genre horor yaitu horror of demonic, juga perempuan sebagai tokoh hantunya. Saking banyaknya horor dengan hantu perempuan, Susana, artis Indonesia yang banyak membintangi film horor pada era tersebut, dikenal sebagai ratu film horor. Susana menjadi hantu-hantu pada film horor seperti Beranak Dalam Kubur, Sundel Bolong, Ratu Ilmu Hitam, Nyi Blorong, dan berbagai film lainnya. Yang menarik adalah ketika horor Indonesia didominasi hantu-hantu perempuan, pada kurun waktu yang bersamaan, film-film horor Hollywood mengangkat narasi kekuatan perempuan dengan tokoh final girl. Misalnya Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th, kemudian Nightmare of Elm Street, dan konsep final girl sering dikaitkan dengan genre film feminis. Film feminis adalah film yang menyajikan perempuan yang tidak sesuai dengan stereotip yang dibangun oleh budaya patriarki yang submisif.
Final girl sendiri berarti tokoh perempuan yang mengakhiri cerita dengan mengalahkan apa yang ditakutinya. Biasanya merupakan tokoh utama. Namun di sisi lain, konsep final girl juga hingga saat ini masih menjadi perdebatan para feminis. Karena rata-rata tokoh final girl memiliki karakter yang maskulin ataupun menjadi maskulin untuk mengalahkan ketakutannya. Jika diteliti secara historis, perbedaan konsep yang dipakai antara film horor Indonesia dan film horor Hollywood pada waktu itu dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada. Dalam Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey menjelaskan bahwa film membentuk cara alam bawah sadar kita untuk melihat dan menikmati sebuah film sesuai dengan orde yang dominan. Munculnya final girl dalam film horor Hollywood dipengaruhi oleh gerakan feminisme gelombang kedua yang sedang marak-maraknya di Amerika, yang membuat penggambaran perempuan yang pada film horor awalnya menjadi korban, sekarang berubah menjadi seorang yang menang. Berbeda dengan di Indonesia yang pada saat itu adalah di bawah kekangan Orde Baru yang menjunjung tinggi ibuisme, sebuah ideologi yang mendukung domestifikasi perempuan. Perempuan dalam film-film horor Indonesia tahun 80-an mencoba untuk melanggengkan mitos-mitos keperempuanan yang dibentuk oleh patriarki. Oleh karenanya, film-film horor pada era tersebut menceritakan perempuan yang sebagai objek yang akhirnya dinihilkan. Kematian yang menyambut perempuan-perempuan yang tidak tunduk seakan-akan berusaha untuk didoktrinkan pada film-film yang ada pada era tersebut. Alisa dan Sundel Bolong, doktrin patriarki yang dilanggengkan. Dari berbagai film horor hantu yang ada pada tahun 80-an, film Sundel Bolong karya Sisworo Gautama Putra menjadi menarik untuk dibahas. Karena selain film ini populer pada masanya, film ini juga secara jelas menggambarkan kastrasi yang dilakukan oleh budaya patriarki pada perempuan. Film karya Sisworo Gautama Putra berangkat dari mitos Sundel Bolong, yaitu sosok sundal atau pelacur yang mati secara tidak wajar, baik dibunuh maupun bunuh diri. Penampakan hantu Sundel Bolong biasanya digambarkan oleh sosok perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih dan dengan lubang di punggungnya. Dalam filmnya, Sisworo Gautama Putra menceritakan tokoh Alisa dan perjalanan bagaimana akhirnya tokoh tersebut menjadi Sundel Bolong. Alisa yang awalnya adalah seorang PSK yang kemudian menikah dengan salah satu mantan pelanggannya. Alisa seakan terselamatkan dari kehidupan gelapnya prostitusi, sampai akhirnya malapetaka datang ketika suaminya harus mendapat tugas keluar kota beberapa hari setelah pernikahannya. Di tengah kebosanan sebagai istri yang dirumahkan, Alisa kemudian mengisi waktunya untuk menyulam. Kemudian ia berinisiatif untuk menjual hasil sulamannya ke sebuah butik, yang ternyata dimiliki oleh teman mucikarinya saat ia menjadi pekerja seks komersial. Alhasil bukan malah respon atas sulaman yang ia dapatkan, malah ajakan oleh mantan mucikarinya dan pemilik butik untuk kembali pada dunia prostitusi. Dengan tegas ia kemudian menolak. Sayangnya penolakan ini kemudian membawanya pada nasib naas. Alisa kemudian dianiaya oleh anak buah mucikari dan pemilik butik tersebut dan kemudian diperkosa. Kasus penganiayaan dan pemerkosaan tersebut dilaporkan ke persidangan. Namun seperti banyaknya kasus seperti ini di dunia nyata, kasusnya tidak ditangani secara serius dan malah menyalahkan Alisa sampai membawa masa lalunya sebagai PSK. Tidak berhenti di situ, belum juga sembuh akan traumanya, ia menyadari bahwa dirinya hamil. Ia dihantui rasa bersalah karena mengandung anak yang bukan dari suaminya. Mengaborsi janinnya adalah cara yang ditempuh untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Sejak dari dulu, Indonesia memang menentang aborsi sebagai salah satu bentuk otoritas tubuh perempuan. Oleh karenanya begitu juga dalam film ini. Dokter yang ia datangi juga akhirnya menolak tindakan tersebut dan malah menambah rasa bersalah pada Alisa. Alhasil ia melakukan tindakan aborsi sendiri di kamar mandinya entah dengan apa. Aborsi tersebut tidak hanya merenggut nyawa janinnya namun juga nyawanya sendiri. Mulai saat itulah teror Sundel Bolong muncul dan menghabisi nyawa orang-orang yang membuat masa depannya musnah. Alisa kemudian menjadi hantu berambut panjang dengan lubang di punggungnya. Alisa yang didomestifikasi oleh pernikahan dan mencoba untuk tetap berdaya dengan mengerjakan apa yang ia bisa malah menjadi korban penganiayaan dan pemerkosaan. Seperti perempuan yang berusaha keluar dari wilayah domestik kemudian ditakut-takuti akan hal buruk yang akan terjadi dan stigma pemberontak yang melekat. Hal ini pada akhirnya menguatkan mitos perempuan ideal adalah perempuan yang stay di rumah. Juga mengenai hukum yang tidak berpihak pada Alisa dan membuatnya harus menghadapi penyesalan sendirian. Hingga saat ini, kasus kekerasan seksual mencapai 8.797. 52% dari total kasus kekerasan adalah pemerkosaan, yang tandanya kekerasan seksual tetap tinggi hingga saat ini. Belum lagi tidak adanya kesadaran akan hak-hak perempuan membuat victim blaming tetap ada.
Kasus meninggal dunia akibat aborsi tidak aman juga sampai saat ini langgeng selalu lalang di sosial media. Yang artinya perubahan tidak terjadi pada kondisi perempuan Indonesia. Banyak korban yang masih berjatuhan di luar sana. Namun tidak semua menjadi sundel bolong seperti Alisa yang mampu membalaskan dendamnya. Monster feminin dalam film Sundel Bolong. Monster feminin dapat dijelaskan sebagai seorang perempuan yang posisinya adalah objek. Julia Kristeva beranggapan bahwa objek adalah sesuatu hal yang mengganggu identitas, sistem, dan tatanan, tidak menghargai batas, posisi, dan aturan. Sedangkan monster feminin diperkenalkan pertama kali oleh Barbara Creed dalam bukunya The Monster Feminine, Film Feminism Psychoanalysis. Term ini menggantikan term yang sebelumnya mengenai female monster. Ia beranggapan bahwa perempuan dalam film horor menakuti penonton dengan cara yang berbeda dibandingkan hantu atau monster laki-laki. Ia juga menjelaskan bahwa film horor sebenarnya esensinya bukan pada hasrat perempuan atau subjektivitas perempuan, melainkan lebih dari itu, yaitu ketakutan laki-laki. Ketakutan terhadap kastrasi yang dirasakan oleh laki-laki ketika melihat perempuan dalam bentuk hantu maupun monster. Ketakutan akan kastrasi sebenarnya adalah ketakutan laki-laki akan kehilangan kekuatannya. Ia kemudian membaginya menjadi dua, yaitu perempuan yang dikastrasi dan perempuan yang mengastrasi. Perempuan yang dikastrasi adalah perempuan sebagai korban budaya patriarki baik secara literal maupun simbolik, sedangkan perempuan sebagai pengkastrasi adalah sebaliknya. Perempuan yang ditakutkan akan merenggut kejantan laki-laki secara literal maupun simbolik. Sigmund Freud menggambarkan perempuan sebagai yang dikastrasi karena tidak memiliki penis. Oleh karenanya ia beranggapan bahwa perempuan makhluk yang tidak utuh dan memiliki kecemburuan akan penis. Freud sendiri menganggap bahwa kecemburuan atas penis dalam Oedipus kompleks secara genital. Sedangkan Susan Lurie beranggapan bahwa penggambaran perempuan berbeda dengan anggapan Sigmund Freud. Ia beranggapan bahwa perempuan terlahir utuh sehingga tidak takut akan kastrasi, dan justru malah laki-laki yang takut akan kastrasi. Susan Lurie beranggapan bahwa perempuanlah yang dapat mengkastrasi laki-laki. Penggambaran perempuan sebagai korban hanyalah sebuah tameng laki-laki untuk membuat ketakutannya atas kastrasi berkurang karena merasa superior. Dalam film Sundel Bolong, tokoh Alisa memiliki dua peran, yaitu sebagai korban kastrasi dan pengastrasi. Alisa sebagai korban bisa dilihat dari bagaimana ia dilecehkan dan dianiaya, baik secara simbolik direnggut kebebasannya oleh budaya patriarki. Otoritas pada dirinya sendiri dikekang oleh stigma masyarakat pada perempuan. Dan kemudian secara literal, Alisa dilecehkan dan dianiaya. Alisa sebagai korban patriarki secara literal bisa dilihat dari adegan penganiayaan selama kurang lebih 4 menit, mulai dari Alisa disekap hingga tragedi pemerkosaan. Seperti yang telah disampaikan Carol G. Clever, bahwa penganiayaan pada perempuan dalam film lebih eksplisit ketimbang penganiayaan dan pada laki-laki. Misalnya saja pada pembalasan dendam Alisa, atau ketika ia menjadi sundel bolong. Meskipun banyak adegan pembalasan dendam oleh sundel bolong, namun durasinya sangat singkat jika dibandingkan dengan penganiayaan terhadap Alisa, dengan rata-rata per adegan 2 menit. Hal ini menurut Carol adalah dampak dari stigma bahwa perempuan lebih emosional ketimbang laki-laki. Maka rasa takut dan histeria akan lebih diterima pada perempuan ketimbang dari laki-laki yang notabene dibilang sebagai makhluk yang lebih rasional ketimbang perasa. Sedangkan Alisa sebagai sundel bolong merupakan sosok perempuan pengastrasi di mana ia menimbulkan ketakutan laki-laki secara simbolik. Perempuan sebagai pengkastrasi biasanya digambarkan sebagai perempuan yang secara emosional atau seksual tidak cukup. Sundel bolong adalah korban yang menuntut keadilannya karena hak saat hidup tidak terpenuhi. Hak tersebut meliputi otoritas akan tubuhnya sendiri. Tubuhnya bukan lagi menjadi miliknya, namun tubuhnya sebagai otoritas masyarakat dengan segala norma sosialnya. Sundel bolong sebagai pengkastrasi setelah kematiannya mampu menggambarkan pemberontakan patriarki yang lebih tepatnya pada kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Penggambaran sundel bolong sebagai hantu merupakan ketakutan laki-laki pada perempuan dengan kekuatannya. Kejantanan laki-laki mulai dipertanyakan ketika menghadapi sosok sundel bolong yang meneror mereka. Sundel bolong dengan sosok mengerikan
disegani karena pembalasan dendam yang ia lakukan pada penganiayanya. Pembalasan dendam ini dilakukan oleh Sundel Bolong dengan kekerasan. Hal ini menarik karena Sundel Bolong juga menjadi final girl dalam film ini, selain menjadi korban. Ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar ketimbang laki-laki di dalam film. Namun seperti yang dikatakan Carol G. Glover, eliminating the woman or earlier victim or reconstruing her as masculine. Konsep final girl dalam film Sundel Bolong sebenarnya mengeliminasi sifat keperempuanan Alisa dan mengonstruksinya menjadi maskulin. Namun juga sebagian melihat final girl sebagai tokoh feminis karena mampu mengalahkan laki-laki baik secara literal maupun simbolik. Alisa sebagai korban kastrasi dan pengkastrasi mampu menunjukkan ketidakadilan pada perempuan. Alisa selama hidupnya selalu tertindas baik secara fisik maupun psikis karena budaya patriarki, membalaskan dendamnya setelah ia mati dan menjadi Sundel Bolong. Seperti kebanyakan film horor pada Orde Baru, agama selalu menjadi penyelesaian dalam setiap konflik. Sayangnya, agama mengalahkan monster feminin yaitu Sundel Bolong. Hal ini terjadi karena agama sebagai panutan norma sosial pada saat itu. Pembalasan dendam Sundel Bolong atas ketidakadilan yang ia alami sayangnya harus dipatahkan oleh pemuka agama yang berpihak pada kodrat perempuan. Yang saya dapat dari penulisan saya sampai saat ini adalah dalam film Sundel Bolong, ia menggambarkan dua konsep mengenai perempuan, yaitu sebagai korban kastrasi dan pengastrasi. Korban kastrasi adalah saat Alisa, tokoh utama, menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan, sedangkan pelaku kastrasi adalah saat Alisa menjadi Sundel Bolong, atau lebih tepatnya saat ia membalaskan dendamnya. Jika dilihat dari perbedaan durasi pada adegan penganiayaan Alisa dan pembalasan dendam Sundel Bolong, bisa dilihat bahwa film Sundel Bolong mengeksploitasi kekerasan pada Alisa jauh lebih banyak ketimbang kekerasan pada penganiayanya, atau yang mayoritas laki-laki. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan perasa membuat perasaan takut dan histeris lebih bisa dinikmati ketika hal tersebut datang dari seorang perempuan ketimbang laki-laki. Hal ini menjadi tanda bahwa ketakutan laki-laki berusaha dielak dengan mendominasi penganiayaan terhadap perempuan. Mengutip Barbara Creed, "Men fear women not because women are castrated, but because they are not castrated." Lurie asserts that the male fear woman because woman is not mutilated like man might be if he were castrated. Woman is physically whole, intact, and in possession of all her sexual power. Jadi film Sundel Bolong sebenarnya hadir sebagai representasi ketakutan laki-laki atas kastrasi yang dilakukan perempuan, lalu kemudian ditutupi dengan cerita yang menganiaya perempuan sebagai bentuk tameng atas ketakutan sebenarnya, yaitu ketakutan laki-laki atas perempuan. Konstruksi mitos perempuanan seperti perempuan harus di rumah, perempuan adalah sosok yang tidak berdaya dan lemah lembut, dan lainnya ikut dilanggengkan melalui film-film horor Orde Baru, dan Sundel Bolong adalah salah satunya. Konstruksi ini kemudian dikuatkan lagi dengan agama sebagai penjaga norma sosial yang ada. Nantinya tulisan ini akan dikembangkan lagi berdasarkan keberlanjutan riset dan diskusi yang ada di panel ini. Saya harap pendengar bisa membantu untuk memberi poin-poin menarik yang untuk dibahas ke depannya terhadap artikel ini maupun masukan untuk berlanjutan tulisan artikel ini.